Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jesianti dengan NIM P0722017018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang akan saya lakukan. Yang terhormat kepada Ketua Penguji Ibu Haji Umi Kalsum, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Yang terhormat Anggota Penguji 1, Ibu Dr. Haji Enda Wayutri, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan. Yang terhormat Anggota Penguji 2, Ibu Nurse Indah Nur Imamah, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Kecemasan dan Suplementasi terhadap Kelancaran Produksi ASI dan Kesehatan Bayi pada Ibu Menyusui Primipara selama masa pandemi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Sempaja. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan latar belakang. Pada pertengahan Februari 2020, WHO menyatakan bahwa berjangkitnya penyakit pernafasan jenis baru yang berasal dari Wuhan, Cina. WHO mendefinisikan virus tersebut sebagai virus corona baru yang disebut coronavirus sindrom pernafasan akut yang menyebabkan penyakit coronavirus 19 atau yang biasa disebut COVID-19. Penambahan kasus positif penderita virus corona terus meningkat. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 di dunia per tanggal 29 September 2020 adalah lebih dari 33 juta kasus dengan kematian sebanyak lebih dari 1 juta kasus di 215 negara terjangkit dan 179 negara transmisi lokal. Kemudian di Indonesia total kasus terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 29 September 2020 adalah lebih dari 280.000 kasus dan kematian sebanyak 10.000 lebih kasus menurut data dari Kemenkes RI 2020. Di kota Samarinda, total kasus terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 29 September 2020 adalah lebih dari 2.500 kasus dan kematian sebanyak 4 kasus menurut data Dinas Kesehatan Kalimantan Timur pada tahun 2020. Pada masa pandemi ini menimbulkan banyak dari berbagai segi seperti ekonomi, sosial, agama, dan psikologis. Dari segi psikologis yang paling sering ditemui adalah kecemasan dari masyarakat karena penularan virus yang sangat cepat. Dampak kecemasan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 kemungkinan besar disebabkan oleh pemisahan antara ibu dan bayi, pembatasan pemberian ASI pada bayi, penurunan produksi ASI, dan kegagalan menyusui. Pemberian ASI yang rendah merupakan ancaman bagi tumbuh kembang bayi. Bayi yang tidak diberi ASI maka akan berakibat buruk pada gizi dan kesehatan bayi. Air susu ibu merupakan cairan yang disekresi oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan atau susu yang terbaik dan bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan. Berdasarkan data WHO pada tahun 2016, cakupan ASI eksklusif di seluruh dunia hanya sekitar 36% selama periode 2007 sampai 2014. Di Indonesia, cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif tahun 2019 yaitu sebesar 64,74% telah mencapai target Renstra tahun 2019 yaitu 50% menurut data Kemenkes RI 2019. Persentase bayi yang diberi ASI eksklusif di kota Samarinda yaitu 78,84%, sedangkan untuk persentase bayi yang tidak diberi ASI eksklusif yaitu sebesar 21,16% menurut data Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2016. Kemudian, kelancaran produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis karena perasaan ibu dapat menghambat atau meningkatkan pengeluaran oksitosin. Kondisi ibu yang mudah stres dan cemas dapat mengganggu dalam proses laktasi, sehingga mempengaruhi terhambatnya pengeluaran produksi ASI. Faktor psikologis lebih banyak ditemukan pada ibu primipara dibandingkan multipara, karena faktor pengalaman dari persalinan sebelumnya. Tuntutan seorang ibu
merawat dan menyusui bayi sehingga kebutuhan gizi terpenuhi akan terasa berat serta dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan pada ibu primipara. Kemudian untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Terdiri dari tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umumnya, untuk mengetahui hubungan kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Kemudian untuk tujuan khususnya, yang pertama ada mengidentifikasi karakteristik ibu menyusui primipara yang meliputi usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Mengidentifikasi kecemasan ibu menyusui primipara, mengidentifikasi kelancaran produksi ASI ibu menyusui primipara, mengidentifikasi suplemen yang dikonsumsi ibu menyusui primipara, kemudian mengidentifikasi kesehatan bayi, menganalisis hubungan kecemasan dengan kelancaran produksi ASI pada ibu menyusui primipara, menganalisis hubungan suplementasi dengan kelancaran produksi ASI pada ibu menyusui primipara, dan menganalisis hubungan kelancaran produksi ASI dengan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Untuk manfaat penelitian dari teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan maternitas, khususnya tentang hubungan tingkat kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara, serta sebagai acuan sumber informasi bagi pengembangan peneliti selanjutnya. Untuk manfaat penelitian praktisnya bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan dan sumber informasi untuk mengembangkan penelitian lain dalam bidang keperawatan mengenai hubungan tingkat kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Bagi Puskesmas Sempaja dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan program dan kebijakan yang sudah ada mengenai pemberian ASI. Bagi institusi sebagai tambahan referensi atau pustaka, serta sebagai bahan pertimbangan bagi dosen dan mahasiswa untuk dilakukan pengabdian masyarakat terkait dengan hubungan tingkat kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Dan bagi responden dapat memberikan pengetahuan kepada ibu menyusui primipara tentang terkait pentingnya pemberian ASI. Kemudian pada keaslian penelitian, pada tahun 2016 menurut penelitian Hana Puspitasari, Awatiful Aza, dan Sofia Rosma Dewi dengan judul penelitian hubungan stres psikologis dengan kelancaran produksi ASI pada ibu primipara yang menyusui bayi usia 1-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sukorambi. Yang kedua, pada tahun 2019 menurut Sri Yunita Suraida Salat dan Emdat Suprayitno dengan judul penelitian hubungan kecemasan ibu menyusui dengan kelancaran pengeluaran air susu ibu di BPS Kertatimur Kecamatan Daso, Kabupaten Sumeneb. Dan kemudian pada tahun 2014 menurut Mei Rini Safitri dan Dodik Briawan dengan judul penelitian hubungan antara suplementasi vitamin A pada ibu nifas dan morbiditas bayi umur 0-6 bulan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Untuk bab 2 di tinjauan pustaka ada kerangka teori. Ibu primipara adalah seorang wanita yang melahirkan bayi untuk pertama kali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran produksi ASI pada ibu yaitu faktor nutrisi ibu, faktor hisapan bayi, frekuensi menyusui, faktor psikologis seperti kecemasan, berat badan lahir, usia dan paritas, perawatan payudara, pola istirahat, jenis persalinan, umur kehamilan, dan konsumsi rokok. Ibu menyusui yang mengalami kecemasan dan stres, maka akan terjadi suatu blokade dari refleks pengeluaran hormon oksitosin atau refleks letdown. Faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan pada ibu nifas yaitu yang pertama paritas, usia, pendidikan, dan
dukungan sosial. Ibu menyusui yang mengkonsumsi suplementasi dan mengalami kecemasan akan mempengaruhi terjadinya kerja prolaktin dan oksitosin, dan serta akan mempengaruhi kelancaran produksi ASI dan juga akan mempengaruhi pada kesehatan bayi. Untuk kerangka konsepnya, diketahui untuk hubungan tingkat hubungan kecemasan dengan kelancaran produksi ASI, hubungan pemberian suplementasi dengan kelancaran produksi ASI, serta hubungan kelancaran produksi ASI dengan kesehatan bayi. Kemudian hipotesis pada penelitian ini ada hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Kemudian hipotesis nolnya, tidak terdapat hubungan kecemasan dan suplementasi terhadap kelancaran produksi ASI dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah rancangan studi analitik dengan desain penelitian cross-sectional atau potong lintang yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel di mana variabel independen dan dependen diidentifikasi pada satu waktu. Untuk waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda pada bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2021. Kemudian untuk populasi dalam penelitian ini adalah ibu menyusui primipara di wilayah kerja Puskesmas Sempaja berjumlah 49 responden, dan sampel dalam penelitian ini adalah responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi dari populasi yang telah menyetujui informed consent. Selanjutnya untuk kriteria inklusi, yang pertama ibu menyusui yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sempaja, ibu menyusui yang pertama kali melahirkan, selanjutnya ibu dalam keadaan sehat, mampu berkomunikasi dengan baik, dan bersedia menjadi responden penelitian yang sudah menandatangani informed consent. Kemudian untuk kriteria eksklusinya, yang berkunjung bukan dari wilayah kerja Puskesmas Sempaja dan ibu yang tidak bersedia menjadi responden. Untuk metode samplingnya, pemilihan sampling dalam penelitian ini ditentukan dengan cara non-probability sampling dengan metode total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 responden. Kemudian pada definisi operasionalnya, pada variabel yang pertama yaitu tingkat kecemasan. Kecemasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perasaan tidak nyaman seperti rasa takut dan khawatir yang dialami ibu menyusui primipara, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Untuk alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner Jung Self-Rating Anxiety Scale. Untuk hasil ukurnya, skor 20-44 kecemasan ringan, skor 45-59 kecemasan sedang, 60-74 kecemasan berat, dan 75-80 kecemasan panik dengan skala ordinal. Kemudian variabel yang kedua yaitu suplementasi. Suplementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk yang digunakan untuk melengkapi makanan mengandung satu atau lebih bahan makanan seperti vitamin, mineral, asam amino, atau tumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan kecukupan gizi, konsentrat, metabolit, ekstrak atau kombinasi dari beberapa bahan tersebut. Untuk alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 2 pertanyaan dengan hasil ukur mengkonsumsi suplemen dan tidak mengkonsumsi suplemen. Untuk skalanya ordinal. Untuk variabel yang ketiga, kelancaran produksi ASI pada ibu primipara. Untuk definisi operasionalnya, kelancaran produksi ASI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi ASI teras pada ibu yang pertama kali melahirkan. Alat ukurnya, cara pengukuran dengan ASI payudara kiri dan kanan dengan pumping, lalu diukur dengan gelas ukur. Hasil ukurnya adalah jumlah ASI yang diproduksi dalam mili dengan skala rasio. Kemudian untuk variabel yang keempat adalah kesehatan bayi. Kesehatan bayi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyakit yang pernah diderita selama 3 bulan terakhir.
Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan yang berdasarkan tahapan sakit menurut Suchman. Kemudian hasil ukurnya dikatakan sakit jika pernah sakit dan didiagnosa oleh petugas kesehatan lebih dari 1 kali selama 3 bulan terakhir. 1 kali sakit dengan penyakit diagnosa kronis dikatakan tidak pernah sakit jika didapatkan kurang atau sama dengan dari 1 kali dan tidak dengan diagnosa kronis dengan skala ordinal. Untuk instrumen penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah kuesioner Zoom Self-Rating Anxiety Scale untuk menilai kecemasannya, pumping dan gelas ukur untuk mengukur jumlah ASI, serta kuesioner mengenai suplementasi dan kesehatan bayi pada ibu menyusui primipara. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang sudah baku sehingga tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas kembali. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada tahap persiapan, yaitu melakukan studi pendahuluan, kemudian mengurus surat izin penelitian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan dengan memberikan informed consent kepada responden, kemudian peneliti memberikan kuesioner kepada responden, kemudian responden mengisi kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah tahap akhir, yaitu editing, coding, processing, dan cleaning. Selanjutnya pada analisa data, yang pertama dilakukan uji normalitas. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah data yang akan diuji kurang dari 50 sampel. Jika didapatkan nilai p-value lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Kemudian analisis univariatnya, tujuan analisa ini yaitu untuk menjelaskan masing-masing dari variabel terikat maupun variabel tidak terikat pada data kategori peningkatan data hanya menggunakan distribusi frekuensi dengan aturan presentase. Kemudian pada analisis bivariatnya, pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Pearson, yaitu atau model regresi linear sederhana, karena pada penelitian ini menggunakan data parametrik, yaitu terdiri dari ordinal dan rasio dengan syarat data terdistribusi harus normal. Namun jika data tidak terdistribusi normal, maka uji alternatif yang dapat digunakan sebaiknya adalah menggunakan uji korelasi Spearman. Untuk alur penelitiannya, dari populasi menentukan sampel, memilih sampel dengan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian peneliti memberikan informed consent, bagi responden yang setuju maka dilanjutkan. Kemudian untuk sampel responden yang tidak setuju maka di stop. Untuk responden yang setuju maka mengisi kuesioner, kemudian dianalisa data, lalu dilakukan pelaporan. Etika penelitian dalam penelitian ini adalah lembar persetujuan informed consent, kerahasiaan, keadilan, dan kemanfaatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.